Selamat datang di YouTube channel Baca Rita NTT. Kawan dongeng Kopa. Halo adik-adik sobat cerita di rumah, apa kabarnya? Kak Indah harap kalian baik-baik selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Indah. Seperti biasa, Kak Indah akan membawakan sebuah cerita dari Nusa Tenggara Timur. Nah, adik-adik sudah subscribe channel Baca Rita NTT belum? Kalau belum, buruan subscribe. Adik-adik, tahu nggak sih kalau Nusa Tenggara Timur itu adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Nah, Nusa Tenggara Timur ini memiliki 550 pulau dan terdiri dari 22 kabupaten atau kota. Di setiap kabupaten dan kota memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Seru kan? Di 3 video sebelumnya, teman-teman Kak Indah sudah membawakan cerita dari Pulau Flores, Pulau Timor, dan Pulau Rote. Nah, kali ini Kak Indah juga akan membawakan sebuah cerita dari sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Tapi pulau yang berbeda. Pulau apa ya kira-kira? Adik-adik penasaran tidak? Simak terus ceritanya. Dahulu kala terdapat sebuah kerajaan di Kayangan. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Lokasari. Sang raja memiliki 3 orang anak. Anak pertama adalah seorang kesatria yang gagah perkasa bernama Kuihablahang. Anak kedua adalah seorang kesatria yang tidak kalah gagahnya, bernama Helang. Anak yang ketiga adalah seorang putri yang cantik namun pemberani, bernama Dohi. Suatu hari, bumi dilanda musibah. Air bah datang, kemudian memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Sang raja ingin menyelamatkan bumi. Dia berpikir, apa yang harus ia lakukan? Lalu, ia memiliki ide. Sepertinya, aku harus menurunkan ketiga anakku ke muka bumi. Sang raja pun memerintahkan kedua putra dan 1 putrinya untuk turun ke bumi. Kuihablahang ia turunkan ke Pulau Jawa. Dan kedua adiknya yang masih kecil, Helang dan Dohi, ia turunkan Pulau Pantar. Nah, Pulau Pantar ini adalah sebuah pulau yang terdapat di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Helang dan Dohi diturunkan di sebuah pohon yang rindang. Helang dan Dohi yang masih kecil kebingungan karena diturunkan di sebuah pulau yang jauh dari kerajaannya. Dohi pun bertanya kepada kakaknya, apa yang harus kita lakukan di sini? Bagaimana kita akan hidup di sini? Sebagai kakak dan seorang kesatria, Helang pun menenangkan Dohi. Tenanglah adikku, kita akan tinggal di sini di bawah pohon kajodari. Kita akan memakmurkan kampung ini. Begitulah, kemudian Helang dan Dohi tinggal di kampung tersebut dan memakmurkan kampung tersebut. Nama kampung tempat Helang dan Dohi tinggal hingga kini disebut dengan Kampung Helang Dohi. Bertahun-tahun kemudian, Kuihablahang diperintahkan ayahnya untuk menjenguk adiknya. Kuihablahang pun berangkat dari Pulau Jawa menuju Pulau Pantar dengan berjalan kaki. Wah, dengan kesaktiannya, Kuihablahang berjalan kaki menjadikan Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Solor, Lomben, dan terakhir Pulau Pantar sebagai titian kakinya. Langkah terakhir Kuihablahang di Pulau Pantar berupa jejak kaki yang besar itu masih ada hingga kini loh adik-adik. Dan dijadikan sebagai salah satu peninggalan penting di Pulau Pantar tersebut. Setibanya di Pulau Pantar, Kuihablahang membawakan tanda mata untuk kedua adiknya. Kuihablahang membawakan selembar kain batik untuk kedua adiknya. Nah, batik yang dibawa Kuihablahang ini sampai sekarang menjadi benda keramat yang ada di Pulau Pantar.
Kedua adiknya senang menyambut kedatangan Kui Hablahang. Mereka pun lalu membuat kesepakatan tempat tinggal. Helang berkata kepada kakaknya, "Kakakku, karena kami, Helang dan Dohi, datang terlebih dahulu, maka kami akan tinggal di bagian atas kampung. Sedangkan engkau yang datang dari Pulau Jawa yang jauh, engkau tinggal di bawah kampung." Kui Hablahang pun menyetujui kesepakatan tersebut. Helang dan Dohi tinggal di bagian atas kampung, sementara Kui Hablahang tinggal di bagian bawah kampung. Kui Hablahang kemudian memulai hidup di kampung Helang dan Dohi. Setelah beristirahat dan melihat-lihat kampung Helang Dohi, Kui Hablahang pun memanggil kedua adiknya. "Adikku, datanglah kemari. Aku akan mengajarkan sebuah keahlian kepada kalian." Kui Hablahang pun mengajarkan keahlian bercocok tanam kepada kedua adiknya. Mereka pun mulai menggunakan sawah, menanam padi, menanam jagung. Kebudayaan tersebut diturunkan secara turun-menurun dan masih dibudayakan hingga kini. Untuk mengenang jasa Kui Hablahang, Helang, dan Dohi, masyarakat Pantar mengubah sebuah syair. Syair ini dinyanyikan dan diiringi sebagai tarian untuk menyambut tamu yang datang secara resmi di Pulau Pantar. Syairnya berbunyi seperti ini adik-adik. "Kame Helang Dohi Kajondari, Tobo Kajondari, Kajondari Lokasari, Lolong Lokasari." Yang artinya, kami Helang Dohi dan pohon kayu dari. Kami tinggal di pohon kayu dari. Pohon dari Lokasari, berdaun rimbun seperti di Lokasari. Nah adik-adik, itu dia hikayat Kui Hablahang, seorang sakti putra dari Raja Lokasari yang diturunkan ke Pulau Pantar melalui Pulau Jawa. Kui Hablahang, Helang, dan Dohi kini tidak ada lagi. Namun kisah mereka masih dikenang oleh masyarakat Pulau Pantar karena diyakini sebagai nenek moyang mereka yang mengajarkan mereka bagaimana cara membudidayakan tanaman, khususnya bersawah. Sekian cerita dari Kak Indah. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Adik-adik sobat cerita di rumah, nantikan terus cerita rakyat dari berbagai pulau di Nusa Tenggara Timur lainnya. Hanya di YouTube channel Bacarita NTT, kawan dongeng Kupang. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.